Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salamullahi warridwan ala man azzamal Qur'an biqalbin khalisin nawa muhibbir raghibil Qur'an fatuba man ta'allama wa ba'du 'allamal Qur'an. Faza man takallama ma'ar rahmani bil Qur'an wa khaba man tajannaba alaihi la'natul Qur'an wala qarina fid dunya walal ukhra siwal Qur'an. ولا شافع ذا الأعلى لدى المولى عدا القرآن وشافع مشفع ومنجي صاحب القرآن وما خلا مصدقون على من أعرض القرآن. فيا إلهنا اجعلنا من الآهال في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma'ba'd. Mari kita lanjutkan kajian tafsir pada kesempatan berbahagia ini. Kita akan membahas mengenai perilaku curang, sikap korup, budaya korup, mentalitas yang sudah membudaya. Tentu saja banyak ya orang-orang baik, tapi tidak hanya dalam perdagangan, ini juga dalam politik, dalam ekonomi, dalam pendidikan, dalam segala hal yang sekurang-kurangnya menyebabkan dua, satu, ia merugikan bangsa negara ini dalam segala hal, yang kedua ia justru mendegradasi atau membangkrutkan negara juga dalam segala hal. Nah, mengapa sih banyak orang tidak percaya kepada Quran? Mengapa banyak orang tidak percaya kepada kiamat, kepada akhirat? Ini sebenarnya sama dengan perilaku atau cara hidup kita di era digital ini, yakni ciri komunikasi yang dekorporealisasi. Coba carikan beginian yang masih sehat. Seharusnya dari kemarin ya, kemarin kita sudah minta untuk diperbaiki ini. Oke, nah perilaku-perilaku seperti ini atau sikap komunikasi yang tidak bertubuh atau dekorporealisasi, kan komunikasi zaman sebelum internet adalah komunikasi yang korporeal, kebertubuhan. Jadi saling bersinggungan satu sama lain, bersentuhan satu sama lain. Tapi sekarang kita perhatikan komunikasi kita itu bodiless atau bodiless ya. Tidak bertubuh. Kita bisa bersinggungan dengan apapun dan siapapun yang bahkan pada
negara lain, pada belahan dunia yang lain, bahkan di luar angkasa, itu tanpa bersentuhan langsung dengan mereka atau dekorporealisasi. Itu ciri komunikasi digital atau ciri komunikasi saat ini yang sayangnya kita menganggap itu benar. Padahal itu simulakra, kata Jean Baudrillard, seorang filosof Prancis ya, sepupu jauh saya. Baik. Terima kasih. Oke, ini tadi ciri komunikasi. Oh, ini bismillahnya sudah maksimal ini ya. Anggap saja ini khot kurdio, syukur jadi. Dulu komunikasi itu mind, body, and soul. Bersinggungan antara tubuh, kemudian jiwa, mind, pikiran, tubuh, dan jiwa. Tapi begitu internet, sekarang kan era IoT, apa IoT ini? Internet segala hal atau Internet of Things. Internet of Things. Internet segala hal. Nah, dulu komunikasi itu masih korporeal, bertubuh. Korporeal. Nah, sekarang dekorporeal. Perilakunya atau budayanya disebut dekorporealisasi. Nah, ini mengapa kita sulit mengimani akhirat? Karena kita tidak bersentuhan langsung dengan akhirat. Mengapa susah mengimani Nabi Muhammad? Karena tidak bersentuhan langsung. Meskipun ini juga tidak melulu tepat ya. Yang bersinggungan langsung dengan Nabi banyak tidak beriman. Yang menjadi umat para Nabi, para Rasul alaihissalam terdahulu juga banyak tidak beriman. Tetapi yang dimaksud tidak bersentuhan jiwanya, rohaninya. Entoh meskipun kita tidak bersinggungan dengan Nabi, kita mengimaninya. Siapa mengatakan bahwa mengimani akhirat ini sulit? Mudah sekali. Kita sudah sering jalan-jalan ke akhirat. Sholat itu ke akhirat itu. Kita melihat langsung neraka. Betul nggak Farid? Anda sudah pernah lihat neraka itu? Jangan katakan tidak pernah. Pernah. Kita pernah melihat neraka, surga dalam peristiwa Mi'raj, ya kan? Hanya kita melihat dengan pandangan Nabi. Nabi yang melihat, kita mengimaninya, selesai. Begitu. Kita sudah menyaksikan langsung. Siksa, nikmat, semua sudah kita saksikan langsung itu. Bahkan memandang Tuhan. Bahkan alastu birabbikum qalu bala syahid. Nah, itu sungguh-sungguh kita musyahid langsung. Nah, oleh karenanya cara hidup yang seperti ini, yang tadi kita katakan bodiless, mendegradasi banyak hal. Salah satunya intimitas. Maka membaca Quran, Anda kapan sih makan ini nikmat? Kapan makan itu nikmat? Ya, lapar ya, atau kalau Anda menikmati, itu dia. Anda lapar pun mungkin tidak menikmati ya. Tapi kalau Anda menikmati, nikmat betul makan. Karena Quran ini dalam hadis dan yang sahih disebutkan sebagai ma'dubatullah, hidangan dari Tuhan, kita harus menikmatinya. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal, istadofani Allah. Allah memperlakukan saya sebagai tamu. Ya kita nikmati hidangan itu. Berupa Quran, berupa iman ya. Supaya sampai ke puncak manisnya. Supaya sampai ke puncak kelezatannya. Supaya kita sungguh-sungguh menikmati iman itu sebagai intimitas. Bukan melulu sebagai teori-teori yang ada di buku-buku, di kitab-kitab. Bukan. Tapi memang kita menikmatinya secara korporeal. Secara bertubuh tadi itu. Nah, oke, itu dia. Baik, saya akan... Ini mari kita membuka juz amma ya. Pada surat Al-Mutaffifin, surat yang ke-83. Ini banyak versi, ada yang katakan Makiyah, ada yang katakan Madaniyah. Tapi saya cenderung Madaniyah karena berdasarkan ada satu buku Sabab Nuzul ya, Asbabun Nuzul. Ini adalah perilaku masyarakat Madinah. Dan itu referensinya selain di Sabab Nuzul yang biasa kita baca, ini saya membaca Al-Lubab fi Ulumil Kitab Ibnu Adil wafat 880. Bismillahirrahmanirrahim pada bab ini. 432 halamannya di sini kalau di buku saya. Mungkin teman-teman berbeda ya, beda cetakan. Oke. Nah, qala Ibnu Mas'ud wa Dhahhak, sahabat Ibnu Mas'ud dan Imam Ad-Dhahhak berkata ini Makiyah. Tapi ya yang lain mengatakan Madaniyah. Oke. Faslun fi ta'alluqi hadhihi surah bima qablaha. Pasal tentang korelasi surat ini dengan surat sebelumnya. Nah, teman-teman ini kalau mau, Pak, bagaimana tahu hubungan surat ini dengan surat sebelumnya atau surat setelahnya? Dua buku yang recommended ya, yang kalian bisa akses di HP kalian adalah nomor 1 Al-Lubab fi Ulumil Kitab, yang kedua Nazmud Durrar fi Tanasubi Ayati was Suwar.
Al-Lubab Ibnu Adil, kemudian Nazmud Duror ini siapa? Imam Al-Biqai. Oke. Dua buku ini kita bisa melacak korelasi ayat dengan ayat, surat dengan surat. Apa korelasinya? Mari kita baca sedikit ya. Ibnul Khatib qala Ibnul Khatib ittisalu awwal hadhihi surah bil muqaddimati annahu ta'ala bayyana fi akhir tilka surah. Ini Allah menjelaskan kejadian peristiwa hari kiamat di surat sebelumnya. Berarti ada di surat Infitar. Idza sama'un fatarat yang begitu, yakni pada summa ma adraka ma yaumuddin. Kamu tahukah hari pembalasan itu apa? Yakni yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Yakni pada hari ketika orang sama sekali la tamliku nafsun li nafsin syai'a, tidak bisa memiliki, menguasai, menolong satu sama lain di sana. Dan bagaimana itu? Yauma yafirul mar'u min akhihi di surat lainnya. Saudara dengan sesama saudara lari. Sahibatihi wa bani, dari sahabat, teman, anak, orang tua lari semua itu. Bahkan pada hari itu kullu mri'in yauma idzin sya'nun yughni. Setiap orang sibuk dengan masing-masing. Ya, dengan urusannya masing-masing. Oke. Nah, maka buntut atau penggalan akhir dari surat Al-Infitar disusul oleh Al-Mutaffifin ini. Nah, sabab nuzulnya ada juga di buku Al-Lubab ini juga ada. Kemudian kalau teman-teman membaca tafsir Al-Mawardi juga ada sabab nuzulnya. Oke. Di tafsir Imam Al-Mawardi An-Nukat wal Uyun, beliau wafat 450, dikatakan qala Ibnu Abbas, kan ahlul Madinah. Ini mengapa saya cenderung mengatakan surat ini Madaniyah? Karena bercerita tentang masyarakat Madinah. Jadi dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, diketahui bahwa perilaku orang Madinah dalam perdagangan ini kerap mencurangi timbangan, bikin double standar atau standar ganda. Kalau dia menjual, ia kurangi timbangannya, kalau membeli ia lebih-lebihkan, begitu. Jadi ngambil dari orang, dikasih lebih timbangannya, semata-mata demi keuntungannya. Nah, ayat ini juga sehubungan ini dalam hadis dalam Sunan An-Nasa'i. Menurunkan ayat ini sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang ya dalam menimbang atau menakar. Mikyal, timbangan ya. Ini dia, kan ahlul Madinah adalah min akhbasin nas kailan. Orang-orang yang buruk dalam kail, dalam menimbang ya. Lalu turunlah surat ini. Oke. Wailul mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar, menimbang. Wail ini banyak sekali di Quran, sampai 40 kali. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya wailata, ya wailana, ada ayat-ayat seperti itu. Jadi wail ini banyak sekali, sampai 40 kali ya di Quran. Nanti teman-teman bisa melacak dalam buku Fihris Juzuri Kalimatil Quran. Fawailul ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim. Ini yang menulis, yang nambah-nambah kitab dengan tangan mereka. Fawailul lahum mimma katabat aydihim. Qala ya wailata, qalat ya wailata. Banyak sekali sampai 40. Oke, apa makna wail? Wail ini kalau membuka 4 tafsir Indo atau Bari Al-Qurtubi Ibnu Katsir Al-Baghawi, maknanya wad fi jahannam. Lembah di neraka, di jahanam. Tapi makna yang lain adalah celaka. Baik di dunia dan terutama di akhirat. Wailul likulli humazatil lumazah. Hamz, apa maknanya hamz? Humazah. Hamzah. Hamz, huruf hamz dalam tajwid itu yang mendorong maknanya. Hamz. Kalau kita ucapkan hamzah itu hamz maknanya mendorong. Nah, silakan buka ya. Saya sudah sampaikan dalam tafsir surat Al-Humazah ini. Silakan cari ya di kanal yang sama. Oke. Wailul lil mutaffifin. Mutaffifin ini apa sih? Curang ini apa? Mutaffifin ini terambil, mari kita membuka ini, ada Mufradat Al-Fadhil Quran maupun Maqaisul Lughah itu ada. Terambil dari kata tofafa. Mutaffifin. Tofafa maknanya mengurangi atau meringankan, atau tofafa atau tofafa, mengurangi, meringankan, atau melompat pagar, atau tidak penuh. Ada 4 itu maknanya itu, sekurang-kurangnya. Mengurangi, lompat pagar, berarti kan melampaui batas kan ya. Pagar ini seharusnya untuk jawab, untuk tidak dilewati.
Nah, kalau melewati berarti melampaui batas. Mu'tadin asim nanti ada itu. Melompati pagar, mengurangi, kemudian ada satu lagi tadi tidak penuh. Jadi kalau ada menyuguhkan, ada tamu disuguhi gelas minuman tapi tidak penuh, ini justru tidak baik. Nah, wail, apa mutaffifin? Kenapa dikatakan wail? Kenapa celaka? Kenapa nanti ancamannya neraka? Siapakah dia? Adalah alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Ini dia. Maka semakin benderang makna wail sekarang ya. Jadi wail yang maknanya bisa diambil semua ini, bisa diambil semua. Mengurangi, toffafa atau tofafa, kemudian mencurangi tadi, melompati pagar, atau setengah, atau tidak penuh tadi. Alladzina idza talu dari kata kail, mikyal, timbangan ya. Ada orang namanya mikyal, ya tukang timbang berarti dia. Oke. Alladzina idza talu, kalau menerima takaran atau timbangan dari orang lain, dia minta yastaufun, minta istaufa, minta yang pas atau bahkan lebih. Wa idza kaluhum, tapi kalau menimbang untuk orang lain, awwazanuhum yukhsirun. Tapi kalau untuk orang lain malah dia kurangi. Tujuannya supaya membuat orang lain merugi. Oke. Ini maknanya Tuhan menghasrati keseimbangan. Bagaimana? Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Tuhan menghasrati keseimbangan dalam hidup ya, dalam bermasyarakat, dalam berumah tangga terutama, juga dalam bernegara yang lebih besar ya, dan seterusnya. Oke. Menurut Anda, mana lebih seimbang, menikah atau tidak menikah? Nur? Tidak menikah, Anda masih santri. Kalau macam saya lebih seimbang menikah ya. Dia mengira humor saya segampang itu ya kan. Ini kelas para ilmuwan ini Nur. Untuk orang yang sudah siap itu lebih baik menikah. Masa bocah mau menikah ya kan? Dayat itu enggak tahu bedanya, dia kalau pagi itu apa, ini mau pipis mau apa, dia enggak tahu bedanya itu. Nah, ya pokoknya ada kegiatan seperti itu saja. Nah, oke. Mana seimbang orang ini sudah makan atau belum makan? Dita, mana seimbang? Jawab. Oh, belum makan. Dia berbohong ya. Yang baik itu sudah makan. Orang emosinya stabil, temperatur batinnya tenang. Betul ya? Sudah makan meskipun tidak terlalu kenyang. Ya, sudah makan. Jadi begini, orang itu stabil setelah. Yang baik-baik ya, setelah makan, setelah sholat, setelah belajar, setelah baca Quran, setelah menikah. Aja orang stabil itu. Tapi ada perilaku setelah yang melampaui batas. Apa itu? Mutaffifin. Itu dia. Mencurangi timbangan, perilaku korup, nepotisme dari bahasa Latin nepos. Maknanya keponakan. Bahasa Inggris nephew. Maka nepotisme itu paham yang menguntungkan keponakan atau kroni-kroni saja ya. Oke. Nah, kemudian alladzina ini dia, ini standar ganda. Maka teranglah sekarang makna mutaffifin yang dimaksud itu apa? Yakni kalau menimbang, kalau dia menerima timbangan, takaran dari orang lain, dia minta cukup atau minta lebih. Tapi kalau menimbang, menakar untuk orang lain, dia curang-curangi. Nah, itu dia. Sudah paham ya? Sudah. Kemudian makna yang lain begini. Kapan biasanya orang menimbang? Kapan biasanya? Ini dengan pandangannya siapa? Dengan pandangannya Immanuel Kant. Kritik der Ratio Vernunft, kritik of pure reason. Kapan biasanya orang ini menimbang? Atau berdasarkan apa orang menimbang? Ini kalau kalian tidak bisa jawab, kelewatan ini. Kita ganti ngaji alim batak saja kalau tidak tahu. Kapan biasanya orang menimbang-nimbang ini? Kapan? Ya? Masya Allah, tidak ada yang bisa. Sebelum berbuat, itu kalau orang cerdas. Kalau tidak cerdas, ya ugal-ugalan, urakan dia. Sudah Pak, resiko pikir belakang, pokoknya nikah. Ya bodoh tindakan itu. Nah, sebelum bertindak, ditimbang-timbang dulu, dipikir-pikir dulu. Nah, tapi perhatikan begitu kegiatan ini membudaya, yakni mencurangi, maka orang tidak lagi berpikir. Nah, di zaman pencerahan, orang ini akal budi, Vernunft, Verstehen, atau Verstehen ya, ini masih sangat main,
masih menjadi primadona, masih menjadi kartu truf dalam permainan bridge atau kartu biasanya remi, masih menjadi masih menjadi sangat heroik, sangat alhamasa ya, sangat heroisme, batoliyah, apa pahlawan bahasa Arabnya. Oke, akal ini masih sangat heroik untuk dijadikan daya pertimbangan. Tapi perhatikan sekarang, di zaman IoT tadi, internet segala hal atau Internet of Things, orang ini nggak usah mikir, klik Google, YouTube, nggak usah mikir itu, keluar semuanya. Maka sekarang ada degradasi pada cara berpikir tadi itu, pada kesadaran tadi. Kenapa? Karena internet sudah of thing, sudah membudaya. Ia terhubung dengan mesin, berarti abad 18. Terhubung dengan listrik, berarti abad 19, revolusi. Terhubung dengan komputer atau globalization, ulama, globalisasi. Maka begitu semuanya terhubung, orang tidak lagi berpikir. Ini dia. Maka dalam konteks ini bisa kita baca seperti ini. Jadi begitu korup, nepotisme, budaya mencurangi tadi itu sudah membudaya, maka orang tidak lagi berpikir. Di situ akal, rasio mengalami malfungsi, kebuntuan. Nah, intelektual pun kalau cara hidupnya demikian sama. Ini disebut intellectual kuldesak. Kuldesak ini kebuntuan. Kuldesak ya. Tapi kalau katanya Dita, kuldesak bukan itu Pak. Kulakukan dengan terdesak. Nah itu dia, kuldesak. Oke. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka sadar bahwa mereka kelak akan dibangkitkan? Ada enggak hubungan dengan surat sebelumnya dengan Al-Fitor tentang kiamat ini? Ada di sini. Nanti ini acuannya di Al-Lubab fi Ulumil Kitab Ibnu Adil maupun Nazmud Durrar fi Tanasubi Ayati Waswar Imam Al-Biqai. Oke. Hari dibangkitkan itu apa? Liyaumin nazim. Ala yazunnuna, apakah mereka tidak mengira bahwa kelak akan dibangkitkan? Mereka tidak menduga bahwa nanti akan dibangkitkan ya. Sesungguhnya mereka dibangkitkan yakni liyaumin azim, pada hari yang agung. Kenapa kiamat disebut hari yang besar di sini? Ini kalau cerdas bertanya, kenapa? Dan kiamat ini diulang-ulang di Quran itu dengan 19 nama. Dengan 19 Yaumuddin, Yaumul Ba'ats ya. Itu banyak sekali namanya itu. Ada 19 ya lebih kurang. Yaumul Hasyr. Kenapa kiamat disebut hari yang besar? Oh enggak Pak, Idul Fitri juga hari besar ya kan? Idul Adha, hari pahlawan. Ini tapi kenapa? Nah, nalarnya begini. Kalau anak kecil mengatakan satu benda itu besar, kira-kira betul besar enggak itu? Tidak, anak kecil. Bintang saja disebut kecil kok, iya kan? Malah kebalik, anak kecil mengatakan, saya mengambil sesuatu banyak, tangannya kecil. Tapi kalau orang dewasa, sudah berilmu, cukup dia, terpelajar, mengatakan besar, memang betul besar. Apalagi ilmuwan. Bintang ini lebih besar dari matahari, betul besar ya. Bayangkan Allah yang mengatakan itu hari yang besar. Kira-kira betul besar atau enggak? Bahkan sangat besar. Nah, paham enggak? Begitu ya cara memahami Quran ya. Farid ya. Ya seolah-olah mengangguk ya. Udah mondok 7 tahun, kuliah tarbiyah lagi. Generasi pemalas. Ini kaum rebahan ya kan. Bukan Farid maksud saya. Bukan. Yang lain lah, Dita atau siapa. Tapi Farid juga, oh ya sudah kalau begitu. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Ini semua menghadap ya kehadirat Tuhan. Kenapa di kiamat ini orang berdiri? Kenapa? Banyak alasan, tapi di hadis populer begini. Karena orang tidak mungkin dia duduk karena di lehernya dikalungkan dosa-dosanya. Dosa-dosanya pada saat yang sama, ada yang dosanya yang panasnya itu terik itu sampai keringatnya seleher. Ini betul di hadis ini ada. Ada yang tenggelam, ada yang seperut, ada yang selutut ya. Maka semua berdiri ya, menghadap Tuhan itu. Oke. Di Rabbil Alamin ya. Kemudian kalla inna kitabul fujjar lafi sijjin, pada ayat yang ke-7, ini sedikit nanti kita komparasi dengan ayat lainnya. Kalla maknanya jangan begitu, awas, hati-hati. Ini juga sudah kita ulas banyak sekali kalla ini dalam tafsir yang dulu-dulu sudah kita ulas ya. Jangan demikian, hati-hati, awas, tidak sepatutnya aku berbuat demikian. Inna kitabal fujjar lafi sijjin. Catatan orang-orang durhaka itu benar-benar tersimpan di sijjin. Ini kitab bagi orang-orang durhaka. Oke.
Yakni kitabun marqum. Oke, sijjin itu apa sih? Apa maknanya sijjin itu? Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Sijnun ini maknanya penjara. Dunia ini penjara bagi orang beriman, dan jannah, surga bagi orang-orang Islam, ya, bagi orang-orang yang dunia ini penjara, dunia ini penjara, sijnul mu'minin bagi orang beriman, wa jannatul kafirin, dan surga bagi orang-orang yang ingkar, ya. Oke. Kemudian sijin ini maknanya catatan. Oke. Kemudian ada juga makna sijinin. Sijin itu makna lainnya adalah tadi apa? Catatan atau penjara, atau makna lainnya adalah lumpur. Coba kalau dimaknai lumpur nyambung enggak itu? Nyambung enggak kira-kira? Burhan. Catatannya catatan lumpur, nyambung enggak itu? Tetap nyambung. Ini kalau buka Maqaisul Lughah, ya, atau Mufradat Al-Fathil Quran. Ini supaya teman-teman terbiasa, karena ini beberapa wajah kalian bukan wajah ilmuwan, ya. Supaya terbiasa cara memaknai Quran. Oke. Kalau dimaknai lumpur, nyambung enggak? Menurut saya nyambung. Jadi sejarah hidup Nabi Muhammad ditulis dengan tinta emas. Maknanya apa? Maknanya hebat itu. Sejarah hidup Dayat ditulis dengan tinta lumpur. Maknanya apa? Nyambung enggak kira-kira dengan ini? Oh, nyambung, ya. Kalian pikir-pikir sendiri. Ini calon ilmuwan ini. Oh, enggak ada yang amin, ya. Giliran nikah saja amin semua tadi. Oke, wa ma adraka ma sijjin, tahukah? Ini dia, lalu penjelasannya kitabum marqum. Itu kitab yang marqum. Kitab berisi catatan amal. Raqam dari kata raqam. Raqmun. Raqmun apa? Nomor yang sudah terverifikasi, ada nomor identitasnya semua, ada barcode lah, kode batang. Nah, sayangnya makna markum ini salah satunya juga debu atau lumpur. Oke, jadi nyambung lagi-lagi itu. Makna yang lain adalah lumpur markum itu. Jadi ditulis dengan tinta lumpur itu, bukan tinta emas. Oke. Sekali lagi, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Ini pendusta, ya. Pada hari itu, ya, celakalah bagi para pendusta, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yang mendustakan hari kiamat, din hari pembalasan, dal ya nun relasi, ya. Dan yang tinggi dengan yang rendah, dain utang juga relasi yang tinggi dengan yang rendah, din relasi antara yang disembah dengan yang menyembah, din dalam arti pembalasan relasi antara zat yang maha menyiksa Tuhan, al-muntaqim dengan kita makhluk yang disiksa. Oke. Wa ma yakadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Tidaklah mendustakan pada ayat 12 itu kecuali mu'tad, melampaui batas, dan asim, hidup dalam kubangan dosa. Tapi ada teori lain, misalnya dalam Zamakhsyari, tafsir Zamakhsyari, ya, bahwa mu'tad ini teori, asim prakteknya. Dan ini juga bisa kita mengambil pendapat itu. Kemudian idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan ayat-ayat kami, oh ini dongeng. Nah, itu dia. Oh, ini dongeng kok. Sudah banyak dongeng seperti ini. Kalla balrona ala qulubihim. Mungkin kita baca sampai di sini sementara, ya. Kalla balrona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla balrona pada ayat ke-14 itu. Mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Oke. Qalbun, ya, qalb. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah tambahkan penyakit-penyakit itu. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah summa qasat. Qasa ini keras. Summa qasat qulubuhum fahiyakal hijarati au asyaddu qaswa. Hatinya mengeras seperti batu, bahkan lebih keras. Itu tahap kedua ini. Jadi pertama ada penyakit saja ini. Pertama adalah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Baqarah. Kemudian summa qasat qulubuhum fahiyakal hijarati aw asyaddu qaswa. Cari sendiri. Kemudian yang ketiga itu, kalla balrona ala qulub. Hatinya sudah tertutup atau membelakangi cahaya. Baru nanti yang terakhir, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun. Nah, di sini Allah sudah khatama, mengunci mati. Jadi tahap pertama hatinya berpenyakit, yang kedua hatinya qasat qulubuhum, mengeras, yang ketiga hatinya tertutup, yang keempat adalah terkunci rapat. Khatamallahu ala qulubihim. Nah, ini sudah tidak ada bedanya itu. Antar tahum sawa'un alaihim, antar tahum am lam tunzirhum fahum la. Nah, mereka tidak akan sadar.
dinasihati atau tidak. Oke, sama dengan begini, sama dengan setan menggoda, mengganggu. Nah, ini kita mari membuka Fihris Juzuri Kalimatil Quran. Oke. Jadi godaan setan itu kalau pakai bahasa Quran, setan ini 99 kali ya, mungkin ada yang belum tahu. 99 kali 81, 99 kali 88 dalam bentuk mufrad, dalam bentuk jamak 11 syayatin. Jadi semua ada 99. Entah kebetulan atau tidak, sama dengan jumlah Asmaul Husna ya. Oke. Syato dari kata syato, jauh, syaiton, sangat jauh. Sama dengan arafah, irfan, ini pengetahuan yang sempurna, yang sangat tinggi. Yakni pengetahuan tentang Tuhan. Oke, godaan setan ya. Pertama, nazal, imma yanzaghannaka, nazal. Bismillahirrahmanirrahim, 2 kali di Quran ini, di surat Araf 200, di surat Fussilat 36. Wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun. Jadi pertama adalah nazghun. Ini Nabi juga diganggu ini. Pada aspek ini, jenis gangguan setan yang seperti ini. Kemudian fasta'iz billah innahu sami'un. Masa enggak tahu buntutnya? Innahu sami'un alim. Bahkan buntutnya saja salah. Ya sudah, enggak apa-apa. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim. Surat Fussilat 36. Sami'ul basir itu di surat Isra ya kan? Sami'ul basir itu Isra itu apa? Bani Israil ayat 1. Oke. Nazar ini setan menggoda dari jauh. Protokol umum dalam mengganggu. Nazar, makanya Nabi juga diganggu. Yanzaghannaka, Nabi yang diganggu itu, yang digoda setan. Jadi nazar menggoda dari jauh. Oke. Minimal sudah paham lah, buntut-buntutnya enggak apa-apa. Lalu ada lams. Massa. Masun. Mas ini apa? Menyentuh, giliran menyentuh saja tahu ya. Wih, ayatnya. Oke, sudah enggak apa-apa, mari kita baca. Ini ada saya langsung membuka tafsir Qurtubi, beliau wafat 671. Oh ya, teman-teman mungkin belum tahu tafsir Qurtubi berarti tafsir Ummahat, tafsir Indo ya. Ini sering kita baca 4 ini standar ini. Ini surat A'raf 201, 202. Innalladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaiton. Orang yang bertakwa sekalipun diganggu oleh setan. Tapi massa, hanya disentuh saja. Pikirannya, hatinya, itu baru disentuh saja. Nanti tingkat berikutnya lams. Lams itu sudah saling berpegangan. Lalu di surat lams. Kemudian nanti cari sendiri ya. Ada lagi istahwadha. Nah, waktu terbatas ini. Istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum zikrullah. Istahwadha alaihim syaitan ini ada di surat Mujadalah. Atau surat Mujadilah. Kadang disebut begitu. Ayat 19. Mereka digoda oleh setan kemudian lupa mengingat Allah. Apa istahwadha maknanya? Ya. Nah, istahwadha sudah dikuasai oleh setan ya. Oh, ini terakhir ini. Sebelum ini masih ada istahwa. Ini terakhir ini 1 2 3 ini 5. Yang keempat adalah ini. Ini yang terakhir ini istahwadha menguasai. Yang keempat adalah An'am ayat 71. Istahwatu syaitan. Istahwatu syayatin fil ardi hayron. Dia cenderung kepada setan, diombang-ambingkan setan dan dibuat bingung. Jadi ini ya, digoda dari jauh. Disentuh, kemudian saling berpegangan erat. Kemudian istahwa, digoda, kemudian dibuat bingung. Ini sudah. Tapi yang terakhir adalah istahwadha, dikuasai. Sama dengan ayat yang kita baca tadi itu. Kalla bal rana ala qulubihim. Nah, dengan tahu tahapan-tahapan seperti ini, sekurang-kurangnya kita bisa membuat standar ya. Bikin acuan, platform. Kenapa sih ada orang mutaffifin? Kenapa? Oh, mungkin temannya lingkungannya begitu. Lingkungan yang toksik. 1. Oh, mungkin memang dia tumbuh dari pikirannya sendiri. Atau keadaan menuntut seperti itu.
Mungkin tidak ada niat, tapi seperti siapa di TV dulu? Sebelum TV digital ya, masih TV kuno itu. Apa namanya? Bang Napi, itu dia. Waspadalah, kejahatan timbul bukan niat pelakunya tok, tapi apa? Ya pokoknya tidak ada tok yang ngomongnya seperti itulah. Pokoknya kejahatan bukan karena niat timbul dari niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Nah itu dia. Nah ada kesempatan itu. Beberapa seperti Dita ya, oh bukan, enggak seperti ini Rohim. Nah, Bang Napi ya. Nah, ada pertanyaan. Nah, oke, sembari lalu kita akan menjawab pertanyaan ya. Bismillahirrahmanirrahim dari Maryam Sayyidati. Kenapa surat-surat dalam juz amma lebih banyak menjelaskan tentang kiamat? Apa hikmah tertib suratnya? Apakah perilaku curang dalam surah Mutaffifin hanya dikhususkan dalam masalah timbangan saja? Oke. Sebenarnya di mana di juz amma? Kenapa banyak cerita kiamat? Mungkin pertanyaannya bisa digeser begini. Kenapa kiamat ini diulang-ulang banyak sekali di Quran? Kira-kira senada dengan itu. Jadi kira-kira begini kepada Ibu Maryam Sayyidati. Kalau saya ingin menolong anak saya, menyelamatkan anak saya, sebaiknya saya peringatkan sholat itu 2 tahun sekali, setahun sekali, atau setiap hari. Nur? Setiap hari ya? Oke. Demikian pula kiamat, supaya orang beriman itu. Maka diingatkan berulang-ulang, bahkan disebut nama untuk kiamat itu ada 19. Berarti kan ini bukan Quran pemborosan, bukan ya, bukan. Tapi kenapa diulang-ulang? Dan di surat pendek, ini kan juz amma kan relatif surat-surat pendek. Ini surat yang sering kita baca dalam sholat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, itu kiamat itu, zalzalah. Itu ayat yang seperti itu yang kalau kita baca membuat terkesan di hati kita. Jadi ada suara berdentum itu. Zalzala idza zulzilatil ardu zilza fadamdama alaihim rabbuhum bidam zalzala damdama hashaso zahzaha, itu di Quran itu. Fal'an hashasol haq wa ma huwa bimuzahzihi faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz, yang ada gitu itu loh. Pak, saya tidak pernah dengar itu. Jarang baca Qurannya Ramadan tok ya, jarang dengar itu. Oke, yang kedua semoga menjawab ya kepada Ibu Maryam ini. Yang kedua, apakah perilaku curang dalam surat Mutaffifin hanya dikhususkan dalam dagang? Tidak, dalam timbangan tidak. Jadi begini, kenapa yang dipilih neraca di sini? Mutaffifin ini tidak disebut. Baru nanti penjelasannya idzak talu, kalau menimbang dia. Atau wa idza kaluhum. Kenapa hanya dalam, sama dengan begini. Ini kan mencurangi. Tindakan mendegradasi, tindakan untuk mengurangi timbangan atau neraca. Sama dengan begini. Sebaiknya kalau sudah dikumandangkan azan itu sholat atau enggak? Jumat itu loh. Dan udiyati sholat fi Jumat was'au ila wazarul bai, tinggalkan. Pak, apa yang ditinggalkan jual beli tok itu Pak, tiktokan tidak. Sama. Jual beli saja, apalagi. Nah begitu loh maknanya itu. Karena kias itu ada yang kias lebih tinggi, aulawi ya. Ada kias istiqro, ada kias tamthil yang setara, yang analogis. Sama dengan begini, di Quran ini yang dilarang kan cuma membentak la taqul lahum ma'uf, berkata au aglab sabodo toing, bodo amat itu saja yang dilarang. Kemudian wala tanhar, jangan membentak. Berarti menendang boleh. Berarti mengusir dari rumah boleh. Apalagi, nah itu aulawi, berarti itu kias aulawi yang begitu itu. Kias yang lebih tinggi, lebih. Apalagi moreover ya. Oke. Nah, saya kira demikian ya. Jadi ini apa dalam timbangan saja? Tidak, dalam banyak hal. Terutama bagi masyarakat sekarang, masyarakat mager ya, malas gerak. Ada lagi? Ada ya? Oke, itu saja. Atau di sini ada langsung disampaikan. Ada ya? Ada ya? Bacakan saja, silakan. Assalamualaikum. Tolong maksud kandungan surat Al-Insan ayat 5. Surat Al-Insan ayat 5. Sebenarnya tidak dibahas ya. Hal ta'ala al-insan hinun minad dahri lam yakun syai'an
Nah, mari kita baca surat Insan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya ada di juz 29 ini sering kita baca hari apa biasanya? Hari Rabu ya, betul ya? Biasanya hari Rabu pagi kita membaca surat Al-Insan. Bismillahirrahmanirrahim, surat 67 Al-Insan. Ini ayat 5 ya. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafuro. Ini minta penjelasan surat Al-Insan. Sebenarnya bukan kajian sore ini ya, tapi ya enggak apa-apa. Orang-orang yang berbuat kebajikan dengan minum dari gelas-gelas berisi minuman yang dicampurkan dengan air kafur. Ini banyak pendapat bahwa kafur itu bukan bahasa Arab, jelas ini. Bukan. Sama dengan Firdaus, itu bukan bahasa Arab. Farodis, paradise, bahasa Inggrisnya. Firdaus itu bahasa Persia. Jadi di Quran ini ada beberapa bahasa yang bukan bahasa Arab. Kafur ada yang mengatakan ini bahasa Indonesia. Nah, wallahu a'lam ya, kita tidak tahu ya. Karena memang di Quran ini tidak semua bahasa Arab. Alif, lam, ro, ada yang katakan bukan bahasa Arab. Ya sudah, wahyu saja. Memang huruf Arab. Memang huruf hijaiyah itu ya. Tapi itu bukan Arab, bukan huruf Arab katanya ya. Mari kita membuka beberapa tafsir saja. Saya bacakan ya kepada penanya ini. Bismillahirrahmanirrahim, surat Insan. Ini supaya tidak terkesan ngarang kepada penanya. Ini Mbak atau Mas ini? Yang nanya. Kono-kono, belajar sendiri kono-kono. Belajar kono ya kan. Nah, belajar. Nah, oke, tapi jangan begitu. Nah, kita baca. Oke. Guyon saja Mas, jangan tersinggung ini. Kafuro, ini dalam tafsir Mawardi ada dua pendapat. Qaulani. Anna kafur ainun min ainun fil jannah. Ini katanya sumber mata air di surga, namanya kafur. Qalahu Imam Al-Kalbi. Yang kedua, kafur ini adalah minatib. Fa'ala hadza fil maqsud minhu fi mizajin ka'sin bihi salat aqwil. Ada tiga pendapat. Ya ini wewangian yang sangat wewangian yang ada di surga. Oke, kemudian ada sejenis makanan tapi ia sangat dingin katanya. Mungkin kalau sekarang es ya. Kemudian ada aromanya birihihi, disebut kafur karena baunya. Muzijabil kafur wa khutima bil misk. Nah, kemudian dilambari dengan kafur, lantas dipungkasi dengan misik atau kasturi. Kemudian kafur ini rasanya, ta'mul kafur. Itu dalam tafsir Al-Mawardi. Coba kita buka yang kontemporer sedikit ini. Sebenarnya Mas kono-kono. Oke. Tidak ada di tafsir ini. Kemudian coba kita buka di kafur yang lain ya. Di Fathul Qadir lil Imam Asy-Syaukani ini. Konon ini Imam Syiah ya. Ya enggak apa-apa, kita baca saja. Oke. Baik, makanan atau minuman saja maknanya. Nah, kalau di Indonesia, nah ini saya sampaikan pendapat lain saja ya. Ya Anda mungkin juga bisa kita ambil ya. Yang jelas begini. Apa-apa yang Quran ini datang kepada kita dalam bahasa kita. Bahasa yang paling lengkap kosakatanya itu bahasa Arab, 24,6 juta. Dan itu paling lengkap ya. Tentu mungkin ada bahasa lain, hanya saja tidak selengkap Quran. Oke. Kalau dikatakan nanti akan ada orang-orang abror, orang-orang yang berbuat baik, lawan katanya fujar ya. Ini yasrabun mereka minum dari gelas-gelas kas kana mizajuha kafuro ya. Yang dicampur mazaj itu ruhi waruh ruhku bercampur dengan ruhnya, puisinya Halaj itu loh, mazajat atau mazaj. Oke. Di sini dikatakan, kalau dalam Ibnu Katsir ini dikatakan mata air saja. Berarti nyaris di semua tafsir Indo atau Bari al-Baghawi, Ibnu Katsir al-Qutubi maknanya sama. Cuma ada pendapat lain. Kafur ini penyedap rasa khas Indonesia. Apa itu kira-kira yang tidak ada di tempat lain itu? Penyedap rasa khas Nusantara atau khas tropis. Jangan Indonesia lah, tropis itu ya, yang dilewati garis khatulistiwa. Ya Kalimantan pasti itu. Nah, ada yang katakan ini dari tetes tebu. Bukan micin loh ya, kalian kan generasi micin, bukan. Ada yang katakan ini campuran gula, tapi ini khas Nusantara. Sebab di Arab tidak ada. Sugar cane ini tanaman gula atau sugar tree. Bahasa kita tebu.
Itu tidak ada di Arab itu. Makanya orang tidak ngerti. Ya, ini ada salah satu jenis penyedap yang diambil dari getah atau tetes tetumbuhan, dan tetumbuhan itu ada di Nusantara. Nah, itu tebu katanya ya kan. Dan ini banyak riset tentang ini sebenarnya. Nah, walhasil ini kenikmatan di surga itu yang sesuatu tidak bisa digambarkan. Bayangkan Anda makan tanpa penyedap, tanpa garam saja tidak enak ya kan. Betul nggak, Nur? Saya mending makan garamnya saja, Pak. Maksudnya gimana? Terus kata Maman, saya sambal saja, Pak. Ya maksudnya dioles saja ke Dita atau ke Farid, terus itu dimakan ya kan. Nah kalau dia senang lalapan, sambel itu tinggal kasih sambel bawa piring atau apa, lepas saja di kebun ya, nanti cari sendiri ya. Nah oke. Nah apapun itu, tafsir paling tinggi kepada Mas Kono-Kono penanya adalah tafsir wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu, Allah yang maha tahu. Kita tidak tahu. Nah, jadi orang-orang baik kan ada rumus minal fujar, minal abror, la fi na'im, minal fujar, la fi jahim, kan gitu kan ya. Ini minum dari tempat, dari gelas yang ada campuran rasa sedapnya. Ya sekarang terserah. Mungkin espresso, kalau kopi ya kan, mungkin apa, karamelo, yang aneh-aneh itu loh. Buto ijo atau mungkin ada. Anda tahu, pokoknya ada. Ada lagi? Baik, mungkin demikian ya kepada dua penanya, Ibu Maryam Sayyidati. Kalau tidak salah ini dari Fatayat NU ya, di Parepare sana. Fatayat atau Muslimat saya tidak tahu. Apapun itu, Muslimat itu dulunya Fatayat. Kemudian dari Mas Kono-Kono, semoga menjawab tadi ya. Nah, kita ambil kesimpulan dari yang kita baca ini dua hal saja. Maknanya, nomor satu adalah kita jangan bikin standar ganda. Mengajar misalnya. Bikin standar ganda ini, kalau untuk orang lain pakai hukum ketat, fikihnya Imam Nawawi. Kalau dirinya sendiri, hukum yang enteng, yang ringan, fikihnya Imam Rafi'i. Tidak, bikin standar yang sama. Untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Seperti siapa? Dayat ini berbahaya kalau ngajar, ya kan? Ini berbahaya sekali. Yang laki-laki cium tangan, yang cewek cium ketek misalnya itu. Berbahaya, atau cium pipi ya. Itu berbahaya. Seperti di film Aladdin itu loh, yang datang, dia langsung angkat tangan, lalu jenderalnya cium tangan itu. Uncle Tamir ya, di film itu. Oke, jangan mencurangi timbangan, jangan mengurangi timbangan, atau jangan bikin standar ganda. Maknanya begini, kita bisa melihat dalam konteks kehidupan Indonesia saat ini, Indonesia atau negara-negara kelas 3, negara di dunia berkembang seperti Indonesia ini, ancamannya sebenarnya cuma dua. Negara berkembang ya, kalau negara maju, law enforcement, penegakan hukum, zero tolerance, tanpa toleransi. Di negara-negara berkembang, ini ancamannya sebenarnya bukan ancaman dari luar. Tentu ada ekspor apa, GATT, General Agreement Tariff and Trading, diatur semua perdagangan oleh dunia, oleh negara-negara adidaya. Tapi di negara berkembang, ancaman lebih besar sebenarnya adalah law enforcement. Ini bukan pendapat saya, pendapat banyak sosiolog, antropolog, pendapat banyak para elit ya. Ya salah satunya ya Sachiko Murata, kemudian Samuel Huntington ya. Itu orang-orang yang mengatakan bahwa ancaman dunia ketiga, maknanya negara-negara berkembang, third class, negara yang third class adalah negara kelas 3 atau negara berkembang adalah law enforcement, penegakan hukum. Di Indonesia ini yang menurut Anda, ancaman dari luar, mana lebih banyak dari ancaman korupsi dari bangsanya sendiri? Lebih banyak ancaman korup, mental korup dari bangsanya sendiri. Dulu Soeharto satu, sekarang semua kepingin jadi Soeharto. Nah, gampangnya seperti itu. Nah, oleh karena itu, ini seharusnya kita jadikan panoptikon ya. Ini supaya kata sepupu jauh saya dari Jerman sana, filosof, tapi jomblo, tidak menikah, namanya Immanuel Kant. Kata beliau begini, nafsu ini butuh diseimbangkan, butuh ditertibkan, didisiplinkan. Caranya dengan satu lembaga non-formal, belakangan jadi formal ya, namanya pernikahan. Nafsu ini kan liar, ugal-ugalan, temperamen misalnya. Apalagi ya, urakan, itu nafsu itu, maka didisiplinkan dengan menikah. Demikian pula nafsu berkuasa, itu didisiplinkan dengan bid-demokratiyah. Jadi kan seolah-olah pinter bahasa Arab, dengan demokrasi. Jadi nafsu dalam diri kita yang ugal-ugalan, urakan, ingin menghancurkan, destruktif dan merusak dan seterusnya, didisiplinkan. Nafsu seks itu loh, didisiplinkan dengan menikah. Jadi dengan menikah lebih disiplin, lebih teratur. Jadi WA dengan teman itu loh, gimana? Layanan seksual lancar kan? Lancar karena dengan istrinya, dengan yang halal ya. Junub lancar enggak itu? Junub itu apa Pak? Cari sendiri, itu bab di fikih paling keren itu.
Jadi semua kitab fikih itu menurut Dayat dan Burhan. Ini kitab di fikih Pak. Yang paling penting adalah Mujibatul Ghusli yang mewajibkan mandi. Ada 300 itu. Tapi kok di kitab lain 3? Ya berarti 297 punya mereka. Nah di kitab lain kan, kitab standar kan iltiqaul ini wala min zila, ya kan, kemudian haid, nifas kan standar itu. Bagi Dayat dan Burhan ada tambahan. Kalau detail lebih banyak lagi Pak. Jadi ketika saya cerita Lamas Tumun Nisa, dia membayangkan dengan Farid itu. Dengan tangannya yang begitu-begitu. Jadi ini simpulannya 2. Ini budaya mental-mental korup ini kita kurangi pelan-pelan. Birokrasi yang neopatrimonial kita. Birokrasi neopatrimonial warisan penjajah ya. Di kerajaan juga ada. Ini begini, saya bupati. Saya butuh untuk Pemkab, untuk kantor bupati saya ini, saya butuh 1.000 karyawan. Butuh 1.000 staf misalnya. Saya bikin pengumuman di koran, di media sosial, macam-macam. Saya tentukan tesnya adalah tanggal sekian. Nanti yang lulus tes itu semua orang-orang saya atau orang yang mau membayar lebih kepada saya. Itu birokrasi neopatrimonial. Terus apa gunanya tes? Ya formalitas saja. Dan ini bermental korup. Ini perhatikan di mana-mana. Di PSSI, di MPR, di semuanya ada itu. Semuanya mental korup di kita ini. Jadi ancaman terbesar kita ya mental KKN itu sebenarnya. Dan itu perlu didisiplinkan, makanya butuh pengawas, harus diawasi, otoritas jasa keuangan, dan begitu-begitu ya. Mungkin agak melebar kajian ini, tapi sekurang-kurangnya supaya Quran hadir dalam konteks kita saat ini. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Allahumma fil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.